Faslun utai ki ana fasal suwiji man utai sapane wong iku intaqadha iku rusak utawa batal apa wudu'uhu apa wudune man haruma mengko harum alaihi ing atase man apa arba'atu asya'a apa papat pira-pira perkara wong sing batal wudune maka dia diharamkan untuk melakukan 4 hal. Dia haram melakukan 4 hal karena dia tidak mempunyai wudu. Wudunya batal. Wudunya batal seperti kemarin-kemarin yang sudah dijelaskan. Hal-hal yang membatalkan wudu. As-sholatu siji sholat. Jadi, meskipun sholatnya sholat sunnah, ya, meskipun sholat sunnah atau sholat jenazah, ya, itu tidak boleh. Ya, harus punya wudu orangnya, harus wudu dulu. Ya. Wudu ini batal, tidak boleh sholat apapun, baik sholat sunnah atau fardu kifayah seperti sholat jenazah atau sholat fardu ain seperti sholat 5 waktu ini. Karena dalam hadis jelaskan la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. Allah tidak akan menerima sholat kamu sekalian ketika kamu berhadas sehingga kamu berwudu. Jadi harus berwudu. Kecuali nanti kalau orang yang faqidut tahuren. Faqidut tahuren itu orang yang tidak mempunyai kesucian, baik suci dari hadas atau suci dari najis. Itu nanti boleh dia sholat, ya boleh sholat karena itu orang yang terpaksa, ya orang yang terpaksa, orang yang darurat. Contohnya seumpamanya tidak ada air di suatu tempat, tidak ada air, padahal dia harus wudu, harus mandi semuanya. Mencari air tidak ada, mau tayamum juga tidak ada. Itu namanya orang yang faqidut tahuren. Dia tidak punya 2 kesucian, baik sholat, baik wudu ataupun mandi. Maka ketika sudah masuk waktu dia harus sholat, ya, dia harus sholat. Jangan alasan, oh saya tidak suci, saya tidak punya wudu, tidak punya tayamum, tidak seperti itu. Ketika masuk sholat dia harus sholat. Sholatnya namanya lihurmatil wakti, karena untuk menghormati datangnya waktu sholat itu. Maka dia harus menjalankan sholat. Itu bagi faqidut tahuren. Dan nanti seandainya sudah ada alat untuk bersuci lagi, sudah ada air, sudah ada debu yang untuk bertayamum, maka dia harus mengqadha. Ya, mengqadha sholat yang tadi ditinggal, yang tadi dijalankan dengan tanpa suci itu, ya, harus diqadha. Wasaniyah termasuk sholat ya sama juga sujud tilawah, sujud syukur itu juga harus suci, ya. Sujud tilawah karena mendengar ada ayat sajdah yang dibaca kan disunahkan untuk sujud, ya. Sujud syukur juga gitu, harus suci. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita sujud, namanya sujud syukur. Itu syaratnya harus suci. Lah kalau tidak suci nanti ya tidak dianggap sujud syukurnya. Main bal-balan zamane iso ngegul ki terus sujud syukur ki ora sujud syukur we. Ora suci kok sujud syukur. Kuwi ngono ora dinamakan sujud syukur. Meskipun dia
Tujuannya seperti itu, tujuannya untuk sujud syukur karena bisa memasukkan boleh seperti itu. Karena disyaratkan harus suci. Sujud syukur itu sama dengan sholat, harus suci. Sujud tilawah juga gitu, harus suci. Menang opo terus untuk hadiah terus sujud itu spontan kadang-kadang. Spontannya kan dia tidak punya suci, tidak punya wudhu, terus spontan sujud itu seperti itu, ya tidak bisa dinamakan sujud syukur. Wa tawafu, yang kedua wa tawafu lan tawaf, ya. Yang disyaratkan harus suci itu adalah tawaf, baik tawaf fardu atau tawaf sunnah, seperti tawaf kudum, ya, ada tawaf ifadah bagi orang-orang yang biasa melakukan umroh tahu, via haji tahu itu tawaf sunnah apa tawaf wajib itu. Karena apa? Tawaf itu sama dengan sholat. Tawaf itu adalah sama dengan sholat. Hanya saja kalau sholat itu tidak boleh bicara. Sholat itu tidak boleh bicara, tapi kalau tawaf boleh bicara. Ya, tawaf itu seperti halnya sholat, maka disyaratkan untuk bersuci. Karena dalam hadis itu riwayat Imam Hakim, at-tawaf bimangzilati sholat, tawaf itu seperti halnya sholat. Ya. Ila anallaha hanya saja Allah ahalla fihi anutqa, Allah membolehkan berbicara dalam tawaf. Paman nataqa fala yantiqu illa bi khairin, barang siapa berbicara ketika tawaf maka bicaralah dengan bicara yang baik. Ya, lah bicara baik itu seperti apa? Ya baca zikir, baca tasbih, itu kan orang yang tawaf kan, Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Harus suci. Nah sekarang ini permasalahannya, kalau tawaf itu kan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya kadang-kadang ya terjadi senggolan antara laki-laki dan perempuan. Nah terus bagaimana wudunya? Di dalam masalah ini, karena kita biasa mengikuti madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa bersentuhan laki-laki perempuan itu kan membatalkan wudhu. Nah, di saat seperti itu kita boleh istilahnya mengikuti madhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Ya, fatwa-fatwa seperti itu membolehkan bagi kita yang bermadhab Syafi'i untuk intiqalul madhab, berpindah madhab, ya. Berpindah madhab, mengikuti madhab lain selain madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa iltiqa'u basyarati rajulin wa mar'atin tidak membatalkan wudhu. Bertemunya kulit laki-laki dan perempuan itu bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Tuh. Sama, tawaf dengan sholat itu sama. Wa mashul mushafi, yang ketiga adalah wa mashul mushafi lan mushaf, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf itu tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudhu. Nah, mushaf itu apa mushaf? Mushaf itu sesuatu yang di situ ada tulisan Al-Quran, ya, untuk dibaca itu namanya mushaf. Ya, mushaf itu sesuatu yang ada tulisan Al-Quran yang tujuannya untuk dibaca, itu namanya mushaf. Bisa kertas, bisa itu pada kulit, bisa itu pada daun lontar atau pada papan tulis, bisa juga pada tiang,
ya. Yang masjid atau yang musola itu ada tulisannya Al-Quran semuanya seperti itu. Itu dikatakan mushaf. Ya. Lah, kita tidak boleh menyentuh barang, kertas atau apapun yang di situ ada tulisannya Al-Quran. Al-Quran yang kita pahami mushaf itu ya Al-Quran itu. Tapi tidak hanya itu. Meskipun tidak komplit 30 juz, jangan dikira yang namanya Quran itu harus 30 juz, tidak. Surat Yasin pun itu ya Quran, mung surat Yasin kadang gue lempar-lemparan. Yo. Kadang kurang menghormati, kayak Yasin kalau kancane iki mung dibuak ngono ya. Kayak banting kartu ya. Itu surat Yasin pun juga namanya Quran sama ya. Terus sholat posisine surat Yasin karo sikile padha kita kene ngarepe iki ya paling tidak kalau sebelum dibaca dikantongi. Kalau saya kantongi, ora terus tak kene ngarepan. Kalau di ngarepan tuh posisinya sama dengan kaki, ya posisinya sama dengan kaki. Nah, dikantongi nanti kalau waktu baca dibuka di kantong. Ojo kita kene nggon ngarepan ning isor sajadah padha karo sikil posisine. Nah, itu bentuk menghormati Quran. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Di Qurannya kan tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Nah, mushaf itu bisa juga berupa kertas atau papan atau kayu atau daun. Pokoknya yang di situ ada tulisan Al-Quran dan tujuannya adalah untuk dibaca, itu namanya Quran. Meskipun hanya satu potong ayat itu. Mulang ning madrasah mamanya, nulis ke satu ayat Quran di papan tulis. Itu termasuk juga Quran. Dan kita tidak boleh menyentuh papan tulisnya kecuali suci. Nah, itu kalau tujuannya seperti itu harus bersuci. Kalau tujuannya untuk dibaca, ya, tujuannya untuk dibaca itu harus suci. Nah, kalau tujuannya tidak untuk dibaca sebagai hiasan namanya, sebagai hiasan itu tidak apa-apa karena dia tujuannya tidak untuk dibaca. Atau Quran itu tujuannya untuk jimat semuanya. Untuk jimat itu boleh, tidak apa-apa. Tidak harus suci namanya. Jenengan nulis surat Al-Ikhlas atau apa, terus dibuntel ning kertas atau ning kain, terus udeng-udengan nggon apa? Kepalane ngono. Selayernya ada tulisannya Al-Quran namanya. Udeng-udengan itu tidak apa-apa karena tujuannya bukan untuk dibaca. Ya. Saya Nawawi mengatakan seperti itu, tidak apa-apa kalau memang itu merupakan jimat namanya, untuk jimat atau apa, karena tujuannya adalah untuk tabaruk. Tabaruk itu mengambil berkah dari Quran itu. Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Musyrik ora ya ora. Ora apa-apa. Tujuannya kita mengambil berkah dari Quran itu. Sing gampang mengatakan musyrik itu kan ya sing orang ndak paham masalah itu. Sithik-sithik kafir, sithik-sithik musyrik. Tidak apa-apa, kita mengambil berkah untuk diambil diminum untuk kesembuhan, ya tidak apa-apa. Mengambil berkah supaya selamat dengan Al-Quran itu tidak apa-apa. Tapi tujuan kita kan mintanya tetap kepada Allah, tidak minta pada Al-Quran itu. Tidak apa-apa tabaruk dengan menulis Al-Quran kemudian dibawa, ya, itu tidak apa-apa. Ya, termasuk haram menyentuh kotaknya. Namanya di situ ada kotak dibuat wadah Al-Quran, di situ ada Al-Qurannya, menyentuh kotaknya itu tidak boleh. Ya. Termasuk
sampulnya sama sampulnya hilaf gitu. Sampulnya Al-Qur'an juga tidak boleh. Itu yang tidak diperbolehkan bagi orang yang batal wudunya. Yang keempat, wa hamluhu lan gowo mushaf. Nah, kalau menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Loh, kan ning Qur'ane ora ono. Ning Qur'ane kan yang tidak boleh kan menyentuh. Terus nak gowo malah entuk. Tidak seperti itu. Kita kembalinya kepada kias. Kiasnya namanya kias aulawiyah. Kan kias itu ada kias yang aulawiyah. Kias yang lebih. Kalau di Al-Qur'annya kan yang diharamkan la yamassuhu, tidak boleh menyentuh, tidak membawanya. Lah tapi kalau membawa gimana? Ya lebih-lebih, karena membawa itu lebih berat daripada hanya sekedar menyentuh. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi sampai membawa. Itu kias aulawiyah. Sama seperti ketika di Al-Qur'an itu kan wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengucapkan uffin, hus kepada orang tua. Yang dilarang di Al-Qur'an itu kan mengucapkan hus, larangannya. Sekarang kalau memukul orang tua gimana? Memukul orang tua di Al-Qur'an tidak dijelaskan memukul orang tua, tidak dilarang gitu. Ya lebih gitu. Itu namanya qiyas aulawiyah. Mengiaskan satu hukum kepada hukum lain dengan kias yang lebih itu. Ya, mengucapkan hus saja tidak boleh, apalagi menyakiti orang tua, memukul orang tua. Karena intinya kan yang penting kan menyakiti kan gitu. Baik itu caranya apa, ya sama saja itu tidak boleh. Itu kias karena di Ahlussunnah wal Jamaah, lalu di Indonesia NU itu kita memakai dasar hukum itu selain Al-Qur'an, hadis, ada ijma dan qiyas. Nah, qiyas itu diposisikan seperti ini. Ya, jadi tidak hanya mengambil dasar Al-Qur'an saja tanpa ada qiyas, nanti kacau semua, hukumnya kacau. Wah, ini Qur'an ra ono. Di Quran itu yang diharamkan kan daging babi. Lah kalau kulitnya kan ora ono, terus kulitnya babi halal gitu. Ada. Maka kita harus pegangan kepada selain Quran hadis juga pakai qiyas. Nah, gunanya di sini ini qiyas. Nah, menyentuh Al-Qur'an saja tidak boleh, apalagi membawa itu. Membawa Al-Qur'an juga luweh ora entuk. Nah, itu 4 perkara yang tidak boleh bagi orang yang batal wudunya. Wa yahrumu lan haram alal junubi ngatasé wong kang junub apa sitatu asya'a apa 6 pira-pira perkara. Haram bagi orang yang junub 6 perkara. Tidak boleh melakukan 6 perkara. As-sholatu siji sholat. Ya. Sholat tidak boleh karena ini hadasnya hadas besar. Begitu juga melakukan tawaf tidak boleh ya. Bagi orang yang junub tidak boleh melakukan sholat. Termasuk juga tawaf tadi di atas, sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumat tidak boleh karena khutbah Jumat itu khotib syaratnya juga harus suci. Kalau pas khutbah kok terus kentut, ya batal khutbahnya, ganti uang liya. Iya, karena itu merupakan rangkaian khutbah 2 itu dalam sholat Jumat kan hanya rangkaian. Ada yang mengatakan sebagai ganti 2 rakaat dalam sholat zuhur, karena sholat Jumatnya kan 2 rakaat, sebagai gantinya 2 rakaatnya adalah 2 khutbah itu. Maka syaratnya harus suci. Tidak boleh. Haram bagi orang yang junub melakukan sholat.
Ya sama seperti tadi di atas, seperti orang yang batal wudunya kecuali kalau memang dia faqidu tahuren, tidak punya suci karena tidak ada air atau tidak ada debu, ya. Debu sebagai ganti tayamum itu dia tidak bisa menemukan, maka boleh untuk sholat tanpa suci. Yang kedua watawafu lan tawaf, sama orang yang tidak punya wudu, yang batal wudunya, di sini orang yang junub juga tidak diperbolehkan melakukan tawaf. Karena sama dalam hal di dalam sholat itu juga harus menutup dan juga harus suci. Di dalam tawaf juga seperti itu, harus menutup aurat dan harus suci. Yang ketiga wa masul mushafi, lan gepok mushaf, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf sama dalam hal bagi orang yang batal wudunya, menyentuh mushaf juga tidak boleh di sini bagi orang yang sedang junub, yang berhadas besar. Ini hadas besar itu kan lebih parah ibaratnya daripada hadas yang kecil gitu. Nah, kalau di dalam hadas kecil saja tidak boleh, apalagi di dalam hadas besar, orang yang junub itu juga tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, seperti tadi ya, tidak hanya mushaf itu aja, pokoknya sesuatu yang di situ ada tulisan Al-Quran, ya, yang tujuannya untuk dibaca, itu tidak boleh untuk disentuh. Sekarang kalau membawa mushaf itu tidak tujuan membawa, tapi dia membawa dengan niat dia membawa barang, barang lain lah, bukan tujuan mushaf. Umpamanya jenengan tuku mushaf, kulaan kitab, ngono ono mushaf barang, ono Qur'ane barang. Kalau tujuannya membawanya itu bukan membawa mushafnya, tapi membawa barang dagangan atau membawa barang lain, itu tidak apa-apa. Ya. Karena tujuannya dia tidak membawa mushaf, atau jenengan dari sini beli mushaf di toko sana namanya. Dibawa pulang tidak apa-apa, tanpa wudu tidak apa-apa, karena membawanya itu bukan tujuan membawa mushafnya, tapi membawa barang belian itu, gue belunjo, gue apa, tapi tujuannya ya dibawa pulang itu boleh tanpa harus wudu atau tanpa harus mandi bagi orang yang junub, ya. Atau dicampur dengan barang yang lain itu boleh. Jadi kalau tujuannya membawa barang, ya, membawa barang itu boleh, meskipun batal wudunya atau sedang junub, semuanya belum sempat mandi, semuanya terus beli Al-Quran, semuanya seperti itu, boleh, tidak apa-apa, boleh seperti itu. Nah sekarang mushaf yang bercampur dengan kalimah lain sebenarnya, seperti kitab tafsir, karena dalam kitab itu kan campuran dengan bahasa-bahasa yang lain, bukan bahasa Al-Quran. Tafsir itu kan sudah ada banyak kalimah-kalimah yang bukan Al-Quran, atau kitab terjemah, Quran terjemah, di situ ada Qurannya, sudah ada terjemahnya, sudah ada penjelasannya. Ya. Kalau Quran yang sudah ditafsiri banyak atau sudah ada terjemahnya, itu boleh. Menurut satu kaul yang mengatakan
Ya, pendapat satu ulama mengatakan boleh menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran terjemahan atau Al-Quran yang sudah ada tafsirannya. Ya. Asalkan lebih, ya, tafsirannya dengan Qurannya itu lebih banyak tafsirannya daripada Qurannya. Kalau separuh-separuh 50% hampir sama dengan Qurannya itu nanti menjadi makruh. Kalau Al-Ibris sudah banyak itu, sono mano gandule, terus yang pinggirnya si ono apa? Penjelasannya Mbah Bisri itu kan itu sudah lebih dari Qurannya, dari apa? Ayatnya itu lebih banyak tafsirannya, terus ono mano gandule, itu Al-Ibris boleh itu tanpa wudu, itu boleh. Sekarang di HP, sekarang model sekarang itu kan di HP itu ada Al-Quran, apa aja ada di HP itu. HP saya macam-macam ada, Quran ada, kitab seperti ini ada di HP ya. Kalau Quran di HP itu sebetulnya itu bukan tulisan. Itu di Basu Masal Basmail saya pernah membaca itu apa ya, sinar namanya, bahasanya itu sinar bukan tulisan. Dia di HP itu namanya sinar, ya, sinar bukan tulisan. Jadi boleh membaca Al-Quran di HP tanpa wudhu, itu boleh, ya. Tanpa wudhu membaca Quran di HP itu boleh, karena ada yang menjelaskan di HP itu bukan tulisan, itu hanya apa ya, pantulan sinar. Jadi pantulan sinar kemudian muncul tulisan seperti itu. Itu kecanggihan elektronik sekarang kan seperti itu. Ya, ini masalah baru ya, masalah baru. Nah, biyen kan nyurung dibahas ning kitab ini kan nyurung dibahas ono tulisan ning HP. Nah, penjelasan itu mungkin di kitab-kitab Basu Masail yang baru-baru itu ada. Itu boleh, tidak apa-apa. Ya. Iya. Kalau ada terjemahnya pokoknya, dan terjemahnya itu lebih banyak daripada Qurannya, itu boleh. Ya. Terjemahan itu kan biasanya kan lebih teksnya, terjemahan itu biasanya kan lebih daripada Al-Quran. Ya, itu kayak yang ada terjemahnya. Nah, Yasin sing Quran terjemahe sing biasa kamu dibaca setiap Jumat itu kan tidak ada terjemahannya itu. Yasin hanya ada depan itu fadilahnya stop paling 1 lembar. Akeh Yasin kan akeh apa ayatnya Al-Qur'an daripada jelasnya hadis ini ngarepe paling 1 lembar, 2 lembar. Nah, tapi kalau sudah Yasin di situ ono terjemahannya itu berarti tidak apa-apa, ada terjemahannya. Tapi kalau motor di HP itu apa sama saja, Pak? Pahala itu kan berarti kan dari membacanya. Lah alat membacanya itu apa kan enggak masalah. Alat membacanya itu di Quran atau di HP atau di mana, pokoknya membaca Al-Qur'an itu ya dapat pahala. Membaca itu tidak harus pakai tulisan. Hafalan itu juga namanya membaca. Hafalan itu juga namanya membaca. Ora lewat Quran, ora lewat tulisan, itu juga namanya membaca. Ya. Saja. Pak, kalau baca itu kalau Iqra itu kan harus baca, tapi hafalan kok baca. Iya sama. Iqra. Bukan Nabi dulu disuruh Iqra itu ya ora ono tulisane. apa malaikat Jibril bawa lembaran ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu enggak ada. Ya meskipun tidak ada tulisannya ya namanya membaca. Ya sama, membaca itu ya ada tulisannya aja sekedar membaca, tidak ada tulisannya juga membaca. Ya. Ya, dan lanjutannya ya nanti. Wahamluhu sama membawa Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an mushaf itu ya, sama tidak boleh bagi orang yang junub. Walubsu fil masjid, walubsulan meneng fil masjid ing dalam masjid.
bagi orang yang junub, orang yang janabat itu tidak boleh berdiam di masjid. Iktikaf. Nah, iktikaf di masjid dalam keadaan junub tidak boleh. Kecuali kalau sebelum iktikaf itu dia tidak junub, kemudian dia nenggon masjid tertidur terus ngimpi. Iktikaf di masjid, keturun di masjid, terus ngimpi di masjid. Ngimpi basah. Ngimpi sehingga keluar sperma. Nah, dia itu namanya di masjid ketika dia bangun ya harus keluar dari masjid. Untuk diteruskan sampai pagi semuanya tidak boleh. Ya. Bagi orang yang junub itu tidak boleh berdiam di dalam masjid. Ya. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Nah ini sama tadi. Menyuntuh ora entuk, membawa ora entuk, membaca juga tidak boleh meskipun tanpa menyentuh, tanpa membawa. Membaca itu ya ada lafalnya itu namanya membaca. Ada lafalnya itu namanya membaca. Kalau dalam hati ini semuanya bagi orang-orang yang hafal Al-Quran, orang hafidh-hafidhuh yang hafal Al-Quran, supaya dia tidak hilang hafalannya kan harus diingat terus setiap hari, setiap saat. Lah ketika orang yang haid sama juga, perempuan yang sedang haid boleh dia mengingat-ingat dalam hati. Yang tidak boleh itu kalau dia mengucapkan ada lafalnya dan bisa didengar oleh diri sendiri, itu yang tidak boleh. Ada lafalnya, ada suaranya, dan dia sendiri mendengar. Itu namanya talafut, mengucapkan. Seperti itu tidak boleh. Namanya qiraah, membaca. Kalau hanya dalam hati, mengingat-ingat bacaan surat Al-Baqarah seperti ini, dalam hati saja. Ya, dalam hati diingat terus ayat 1, ayat 2 dan terusnya. Itu tidak apa-apa. Hanya mengingat. Yang tidak boleh itu talafut, mengucapkan ayat Al-Quran yang sekiranya diri sendiri itu dia mendengar. Ya, apalagi kalau didengar orang lain itu tidak boleh. Pokoknya kalau diri sendiri sudah mendengar itu tidak boleh. Mamane kok emang lambene obah-obah nurtatu tapi tidak ada suaranya, tidak apa-apa. Gitu ya? Tidak apa-apa karena tidak muncul suara meskipun bibirnya bergerak, gitu. Umpamanya. Tapi jangan sampai ada suaranya. Kalau keluar suara itu namanya sudah membaca. Tidak boleh, ya. Ya. Tidak boleh bagi orang yang junub membaca Al-Qur'an. Wah, ini masih ada pembahasan lagi. Nanti haram bagi orang yang haid. Ada 10 nanti dibahas besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.